Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Usman dari kelas D dengan NIM 2022 1011 10311 161. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dalam rangka penugasan ujian akhir semester mata kuliah hukum pidana oleh dosen pengampu Bapak Said Nur Prasetyo. Glowoh tersinggung saat tagih utang, motif pembunuhan Pasutri di Ngantru Tulung Agung terungkap. Satreskrim Polres Tulung Agung telah menetapkan EP sebagai tersangka pembunuh suami istri Tri Suharno dan Ning Rahayu, warga desa Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Glowoh, panggilan akrab tersangka, sebenarnya bermaksud menagih uang penjualan cincin jimat jenis widuri kepada Suharno. Namun, Glowoh, warga Dusun Besinan, Desa Kecamatan Ngantru, tersinggung dengan kata-kata korban yang menolak membayar cincin itu seharga 250 juta rupiah. Kapolres Tulung Agung, AKBP Eko Hartanto, menerangkan jika batu akik mustika widuri itu dianggap bertuah dan bisa digunakan untuk ritual. Eko melanjutkan jika tersangka menjual batu akik tersebut kepada korban di tahun 2021 lalu. Sebelumnya, di antara Glowoh dan Suharno sudah berkomunikasi lewat telepon. Glowoh sempat datang ke rumah korban pada Rabu 28 Juni 2023 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Saat mulai mengarah ke pembicaraan serius, Suharno mengajak Glowoh untuk meneruskan perbincangan di ruang karaoke. Menanggapi permintaan uang penjualan mustika widuri itu, Suharno mengatakan, "Kamu masih mampu, masih kaya, kok masih merasa kurang?" Kata-kata itu ternyata membuat tersangka Glowoh tersinggung dan terbakar amarah. Saat itu Glowoh pun pura-pura pamit dan berdiri, lalu Suharno juga ikut berdiri. Kemudian saat korban berdiri, tersangka langsung memukulnya dengan keras di rahang kanan yang akhirnya korban pun pingsan. Glowoh yang tinggi besar dikenal sebagai jago pukul serta jagoan kampung menghadapi Suharno yang memiliki postur tubuh mungil. Ternyata, sekali pukul sudah cukup membuat korban terkapar dan hilang kesadaran. Melihat korbannya jatuh, tersangka sempat menghabiskan 2 batang rokok. Suharno sempat bergerak dan hal itu kembali memantik amarah tersangka. Dia memukuli bagian kepala Suharno bertubi-tubi sekitar 20 kali dan kekuatan penuh. Kepala bagian belakang juga terbentur lantai dengan sangat keras. AKBP Eko Hartanto melanjutkan jika korban pun akhirnya meninggal dunia. Tersangka lalu membalikkan tubuh korban dan mengikat kedua tangannya ke arah belakang dengan tali karet. Setelah mengikat kedua tangan korban, tersangka kembali menelentangkan tubuh korban. Kali ini dia mengikat kakinya dengan tali karet dan memindahkan tubuh korban ke pojok ruangan. Tingkah keji tersangka berlanjut. Ia mengambil potongan busa sandal jepit yang ada di sepeda motornya. Potongan sandal jepit itu dimasukkan ke mulut Suharno, lalu dikasih lakban, ditutup lagi dengan kain motif warna bunga merah, dan terakhir diikat dengan tali ban. Tersangka sempat terdiam di dalam ruang karaoke itu dengan kondisi lampu dimatikan. Saat itu, ternyata istri korban sempat menelpon 2 kali karena tidak dijawab. Istri korban pun datang ke ruang karaoke. Ning Rahayu datang ke ruang karaoke pada Kamis 29 Juni 2023 pukul 00.05 waktu Indonesia Barat dini hari dan sempat bertanya karena ruang karaoke dalam keadaan gelap gulita. Sementara tersangka bilang jika Suharno sedang tidur di dalam ruang karaoke. Ning lalu menyalakan lampu ruang karaoke itu dan sempat melihat suaminya dalam kondisi mengenaskan. Namun belum sempat ia berbuat sesuatu. Tersangka melayangkan pukulan keras ke arah rahang kiri dan membuat Ning tersungkur pingsan. Tersangka menyeret tubuh Ning lebih dalam ke ruang karaoke dan menghajarnya dengan 5 pukulan keras. Kepala bagian belakang Ning juga terbentur lantai dengan keras. Dalam kondisi korban Ning tak berdaya, tersangka mengambil kabel mic yang ada di dalam ruang karaoke itu. Tersangka kemudian menjerat leher Ning dengan kabel mic hingga kabel itu putus. Kabel itu lalu dililitkan ulang dengan ketat ke leher Ning hingga seluruh bagian kabel terlilit. Setelah itu tersangka pulang pada pukul 1.00 waktu Indonesia Barat menggunakan sepeda motor Honda PCX warna hitam. Keberadaannya sempat terekam kamera CCTV milik warga di tepi jalan. Tersangka sempat menenangkan diri di kandang kambing yang ada di belakang rumahnya hingga pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian ia tidur di ruangan keluarga dengan beralaskan karpet. Dari kronologi yang telah dijelaskan, penyidik Polres Tulung Agung menjerat pelaku dengan pasal 338 dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun penjara. Menurut pendapat saya, tidak ada salahnya apabila penyidik menerapkan pasal berlapis terhadap pelaku.
seperti pasal 351 ayat 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, atau juga pasal 340 dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dari penjelasan tersebut, saya mengambil salah satu teori dalam hukum pidana, yaitu teori absolut. Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori ini, pembalasan adalah legitimasi pemidanaan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Pidana dijatuhkan kepada pelaku karena just desert, bahwa mereka dihukum karena mereka layak untuk dihukum atas perilaku tercela mereka. Jadi singkatnya, teori absolut adalah teori pembalasan. Penganut teori absolut ini antara lain adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, dan Julius Stahl. Pendapat Kant, pidana adalah etik. Praktisnya adalah suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, kejahatan harus dipidana. Sekian pembuatan video dalam penugasan ujian akhir semester yang bisa saya buat. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan semoga video saya bisa bermanfaat bagi yang melihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.